Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa wa kafa. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka melalui pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan kita ataupun khusus pada anak sekalian tetap bersemangat untuk belajar walaupun belajar daring ini. Jangan sampai sia-siakan waktunya untuk tidak belajar, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kalian bisa kalian ambil manfaatnya dan menambah keilmuan kalian semua. Anak-anak sekalian, pada kali ini Ustadz akan memberikan materi fikih, ya, pelajaran fikih. Istilah fikih ini mungkin kalian sudah dengar, sudah tahu, akan tetapi Ustadz akan kembali mengingatkan kepada kalian, apa itu fikih? Inti dari belajar fikih itu apa? Penting tidak kita belajar fikih? Baik. Pertama, definisi fikih itu. Fikih menurut bahasa Arab yaitu al-fahmu. Nah, kalau kalian lihat di papan tulis, al-fiqhu al-fahmu wal ilmu. Fikih itu adalah pemahaman ataupun pengetahuan, ya. Pengetahuan itu namanya fikih. Itu secara bahasa. Secara istilah yaitu sekumpulan hukum-hukum syariat, cabang-cabangnya yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, sekumpulan hukum-hukum syariat. Jadi dalam fikih itu hukum-hukum syariat ada di situ, digali secara terperinci, keseluruhan. Makanya kita di dalam kehidupan sehari-hari itu beribadah kepada Allah, kita harus tahu hukum-hukumnya, ya. Jangan sampai kita beribadah tapi tidak tahu makna apa yang kita lakukan tersebut, ya. Nah, begitu. Makanya dalam hukum syariat itu nanti ada namanya hukum atas perbuatan kita sehari-hari, ya. Makanya hukum perbuatan kita sehari-hari itu terbagi menjadi 5 nanti. Yang pertama yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ada juga nanti hukum atas sesuatu benda, misalnya anjing, babi, ya. Itu hukumnya apa? Itu atas benda itu ada 2 saja. Kalau tidak halal berarti haram dia, halal dan haram saja. Makanya kemudian penting tidak kita belajar fikih ini? Penting, bahkan wajib bagi kita untuk mempelajari fikih ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memerintahkan kepada kita hidup di dunia ini itu harus sejalan dengan syariat-syariat agama Islam. Kalau tidak sejalan, maka kita tidak mematuhi perintah daripada Allah dan Rasulnya. Itu penting, wajib bagi kita untuk mempelajari fikih tersebut. Nah, itu muqaddimah, permulaan dari Ustaz. Kemudian kita masuk kepada materi kita. Materi kita yaitu bab toharoh, ya, toharoh. Bila kita lihat kebanyakan buku di pelajaran fikih tersebut, banyak dimulai oleh orang dengan yaitu bab toharoh, ya, banyak. Apa itu toharoh? Kita lihat, Ustadz akan menyampaikan 2 garis besarnya saja, definisi daripada toharoh, kemudian
macam-macam alat untuk bertoharoh. Yang pertama definisi toharoh, yaitu yang pertama menurut bahasa Arab, yaitu toharoh bersuci. Nah, bersuci secara istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri kita ini, baik itu pakaian yang menempel kepada kita, anggota tubuh, bahkan membersihkan pikiran kita, ya, daripada najis dan hadas sesuai syariat agama Islam. Nah, itulah pengertian daripada toharoh. Bersihkan diri kita seluruhnya, tapi sesuai dengan syariat agama kita. Bersihkan dari najis, hadas, ya. Apabila kita masih ada najis dalam diri kita, masih ada hadas, kita susah untuk beribadah, susah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sah kita kalau tidak suci daripada najis dan hadas, tidak sah kita untuk baca Al-Quran, untuk sholat, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, macam-macam alat untuk toharoh atau macam-macam alat yang dipergunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air, kedua debu, yang ketiga batu, yang keempat mungkin kayu, kertas, ataupun tisu. Tisu boleh untuk bersuci apabila sudah tidak ada air, debu, batu, dan lain sebagainya. Nah, makanya yang pertama air itu alatnya. Makanya air ini terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu air mutlak, yang kedua air suci tidak mensucikan, ketiga air mutanajis, keempat air makruh. Yang 4 ini kita akan bahas. Pada kesempatan ini Ustaz akan bahas 2 saja, air mutlak dan air suci tidak mensucikan. Pertama air mutlak. Air mutlak itu dia airnya suci dan bisa untuk bersuci, ya, airnya suci dan bisa untuk kita berwudu, untuk mandi. Nah, silakan, makanya disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini turun dari langit dan keluar daripada bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian air mutlak ini dibagi lagi. Nah, pembagiannya secara garis besar yaitu ada 7 bagian daripada air mutlak ini. Air suci dan bisa mensucikan diri kita. Yang pertama air laut, ya. Air laut, air hujan, air sungai, air sumur, air sumber air salju, air embun. Nah, itulah bagian daripada air mutlak ini. Air laut kita tahu yaitu air yang di laut, ya, rasanya asin. Nah, air laut boleh untuk bersuci, berwudu boleh, mandi boleh, silakan, ya. Air hujan apalagi, air sungai boleh, air sumur boleh, ya, selagi dia tidak bercampur dengan najis, selagi tidak berubah warna, zatnya, aromanya. Nah, nanti masuk kepada ini nanti bagian yang ketiga ini. Nah, itu bagian daripada air mutlak, air yang bisa suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, airnya suci tapi tidak bisa mensucikan kita, tidak bisa kita pergunakan untuk wudhu, ya. Nah, tidak bisa kita pergunakan untuk mandi. Nah, air ini contohnya apa? Yaitu air kopi, air teh, nah, ya, apalagi minuman kaleng, Coca-Cola, itu suci, boleh kita minum, tapi tidak bisa untuk mensucikan diri kita, tidak bisa kita pergunakan untuk mandi, ya. Nah, itu daripada air suci tidak mensucikan, bagian kedua daripada bagian air. Nah, mungkin air yang ketiga mutanajis, makruh, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Nah, untuk terakhir yaitu kalian silakan hafalkan ini. Apa yang Ustadz sampaikan, yang Ustadz tulis di papan tulis ini, silakan dihafalkan. Terutama macam-macam air ini, ya. Nah, kalian hafalkan. Kemudian kalian jangan fokus kepada ini saja. Harapan Ustadz, kalian baca lagi lebih banyak di rumah. Ya, kalian pergunakan HP kalian, ya, untuk membaca lebih banyak, ya. Agar apa? Agar keilmuan kalian bertambah, terutama di dalam pelajaran fikih ini, karena belajar tentang hukum-hukum agama Islam. Nah, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat bagi kalian semua dan Ustadz terkhususnya. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan lupa berdoa terus, dimanapun, kapanpun, apalagi di sela-sela waktu sholat kalian, berdoa kepada Allah, terutama agar ujian musibah yang berupa virus corona ini berakhir segera, sehingga kalian bisa masuk ke dalam pondok kita. Pondok kita sudah siap untuk menerima kalian semua. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.